Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hormati, alhamdulillah alamin kita ketemu di jalur ini melalui media Webex pada sore hari ini. Saya sengaja mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir dan alhamdulillah sudah tampak di layar saya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dengan saya. Saya akan sampaikan agenda penting apa yang ingin saya tayangkan pada kesempatan pada kesempatan sore hari ini. Bentar. Ini ya. Pertemuan ini saya beri nama rapat evaluasi pelaksanaan tryout ujian sekolah madrasah dan pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2019-2020. Hari ini akad 19 April 2020 bersama saya Asbani. Nah, sesungguhnya saya mengundang ini Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang Ketua KKP SSD matur nuwun Pak Singgih MPD Ketua SSD. Kemudian saya undang khusus Bu Endang pengawas Semanu. Kemudian sesungguhnya saya mengundang juga Pak Waryoto pengawas Panggang. Kemudian Bu Jumiarti pengawas Semanu juga. Dan teman-teman K3S Kabupaten. Di antaranya Pak Anwar, kemudian Bu Rustin, Bu Kuruna, tetapi Pak Anwar sampai saat ini belum sambung. Bu Rustin mohon izin pamit tidak bisa gabung karena ibunya sakit. Kemudian beberapa yang lain minta izin. Kemudian di tim K3S Kecamatan saya undang khusus beberapa kawan, di antaranya Bu Eni dari Wonosari, kemudian Pak Ngatijo. Sesungguhnya kami undang juga Pak Andar Jumailan, Kepala SD Muhammadiyah Mujahidin. Kemudian Pak Iksan, Pak Totok, dan beberapa teman di Kecamatan Karangmojo saya undang khusus untuk bisa hadir di rapat sore hari ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting ketinggalan juga tim tryout ketiga. Di antaranya Mbak Erni MPD dari SD Palian 4. Erni siapa jeneng R? Erni Dwi Wahyuni siapa R jeneng R? Erni Dwi Indarwati. Erni Dwi Indarwati MPD dari SD Palian 4. Kemudian Bu Evi, barusan Bu Evi saya hubungi tetapi beliau sedang ada tamu sehingga tidak bisa hadir. Kemudian Mbak Nurati dari Ngawen, Nurati MPD, teman sekelasnya Mbak Erni. Kemudian Bu Siti dari SD Wonosari, dari SD Kamal. Kemudian Mas Agus dari SD Mblek ya Mas Agus ya. Ya. Ini sesungguhnya teman-teman sekalian, di samping kita berlatih melalui media ini karena beberapa waktu yang lampau K3S Kabupaten belum berhasil melaksanakan forum semacam ini karena terkendala teknis. Beberapa kawan belum bisa masuk, termasuk karena sinyal dan sebagainya. Termasuk saya juga sudah pernah mencoba beberapa waktu yang lalu, tetapi gagal karena sinyal. Dan hari ini insya Allah lebih banyak yang hadir untuk bisa mengikuti acara pada hari ini. Di samping sebagai ajang untuk berlatih, saya kira saya punya harapan ada informasi penting yang akan kita dapatkan di pertemuan hari ini. Karena itu marilah kita mulai pertemuan ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, agenda hari ini, agenda pertemuan hari ini ada dua, yakni evaluasi pelaksanaan tryout ketiga yang kita laksanakan beberapa waktu yang lampau. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan ujian sekolah sesuai dengan edaran Dinas nomor 421/2019/MP1 tentang perpanjangan pelaksanaan BDR pada masa darurat COVID-19 ini. Baik, saya akan sampaikan beberapa poin penting terkait dengan dua agenda ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan tryout yang ketiga, yang sedianya kami sudah menyiapkan KAK, kerangka acuan kerja, untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak kita dalam rangka mengikuti ujian sekolah madrasah dengan menggunakan komputer USMBK, ujian sekolah berbasis komputer.
Namun demikian di luar kendali kita bahwa wabah COVID-19 ini betul-betul menyita seluruh tenaga dan pikiran kita, sehingga sebagaimana yang kita alami bersama-sama ini, kerangka acuan kerja yang sudah kami susun ciri-ciri, susun detail itu terpaksa kita tidak bisa lakukan, dan segera kami menyusun kerangka acuan kerja berikutnya, karena yang sesungguhnya ujian berbasis komputer tapi tidak bisa kita lakukan, sehingga tryout yang terakhir, yang ketiga itu kemarin pun terganggu karena adanya wabah COVID ini. Nah, teman-teman sekalian, saya kira pelaksanaan tryout yang sedianya kami akan tetap berharap bisa berlangsung di sekolah, tetapi karena kondisi maka kami mengambil kebijakan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing dengan pengawasan oleh orang tua masing-masing. Ini tidak ideal, sangat tidak ideal. Karena apa? Karena tentu tidak bisa mengukur ketercapaian dari penguasaan KD. Nah, dimungkinkan anak-anak kemudian mengerjakan dengan bantuan orang tua dan sebagainya. Tetapi saya kira kita tidak sedang mengukur pencapaian kompetensi, tapi semata-mata menyiapkan anak untuk bisa mengikuti ujian berikutnya. Sedianya begitu. Namun demikian, kondisi maka kita ambil langkah darurat dengan pertimbangan sekaligus bagaimana kita menguji kejujuran ataupun integritas siswa. Saya kira begitu teman-teman sekalian terkait dengan pelaksanaan tryout yang ketiga yang barusan kita selesaikan, dan bahkan sampai hari ini tryout itu sesungguhnya belum kita dapatkan hasilnya. Karena apa? Karena mestinya LJK itu kita kumpulkan, karena situasi yang tidak memungkinkan, Pak Kepala Dinas tidak mengizinkan adanya keruyak di sekolah, sehingga tidak mungkin LJK itu terkumpul di sekolah. Karena itu sampai detik ini kita masih menunda, tetapi Dinas berharap pada saatnya nanti LJK itu akan kita kumpulkan pada saatnya nanti. Nah, karena itu tolong Bapak-bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan ke seluruh teman-teman di sekolah agar LJK yang di tangan siswa ini tetap disimpan, dan pada saatnya kita akan kumpulkan, karena kita punya kewajiban berikutnya adalah untuk scanning jawaban, meskipun tidak kemudian bisa mengukur sekali lagi pencapaian atau penguasaan KD yang kelas 6 tahun ini. Saya kira itu yang terkait dengan pelaksanaan tryout pada tahun ini di yang ketiga. Kemudian materi yang berikutnya berkaitan dengan ujian sekolah sesuai dengan edaran dinas yang tadi saya sampaikan, menyangkut pelaksanaan belajar di rumah BDR pada masa darurat COVID-19 ini, yang kemudian diperpanjang sampai akhir bulan ini. Itu pun saya punya dugaan nanti akan ada kebijakan baru. Kalaupun COVID-19 ini belum tuntas, maka tentu akan ada kebijakan pengambilan keputusan terkait dengan perpanjangan atau dan sebagainya. Itu kita tunggu sampai nanti bagaimana kebijakan yang diambil oleh dinas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, menyangkut tentang ini materi yang kedua, urung nampil ya. Materi edarannya sebentar sabar ya, maksudnya akhir latihan. Ya, oke, tampil tapi belum bisa ditampilkan di layar. Share edaran. Niki, ya.
Saya kira teman-teman sudah baca ini semua ya. Tentang edaran nomor 421 garis miring 209 garis miring 4 MP strip 1 tentang perpanjangan masa pelaksanaan kegiatan belajar di rumah BDR dalam masa darurat penyebaran COVID-19 di lingkungan di Kidul. Nah, saya akan langsung ke poin materi tentang pelaksanaan ujian. Oh ya, sebelumnya masuk ke ini ada perpanjangan sampai dengan tanggal 28 April 2020. Tentu kita berharap setelah atau di akhir masa perpanjangan ini COVID sudah bisa diatasi sehingga dalam bulan puasa Ramadan nanti kita sudah bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan ibadah sesuai dengan agama Islam. Namun demikian tentu kita tidak bisa memastikan seperti apa kondisinya. Nah, berkaitan dengan ujian sekarang ya. Jadi edaran dinas poin nomor 5 itu dikatakan bahwa ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian sekolah dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapot, dan prestasi yang ditulis sebelumnya, penugasan dan sebagainya. Artinya dari nilai rapot, dari nilai rapot kelas 4, 5, dan kelas 6 nomor 1. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar di rumah. Jadi semata-mata untuk belajar di rumah yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum. Tidak dalam rangka mengukur ketuntasan capaian kurikulum. Sekolah telah menyelenggarakan ujian sekolah. Sekolah yang telah menyelenggarakan ujian sekolah dapat menggunakan ujian sekolah untuk menentukan kelulusan. Tetapi sesungguhnya informasi yang masuk dinas baru beberapa sekolah yang ujian itu pun baru praktek, yang tulis belum dilaksanakan, yang saya tahu. Kemudian bagi sekolah yang belum, nah kita sebagian besar atau bahkan hampir semuanya pada poin D ini sesungguhnya yang belum melakukan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Bendang, halo Bendang. Halo, siap. Kayak gemerundung maca montro tanganmu. Kalih masak Gus. Lah tanganmu membaca maca montro kayak disebul ning ngene laptop ku kebul kabeh. Baik, teruskan. Nyambi garap. Oh, nyambi garap. Ya, boleh. Kelulusan SD sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kelas 4, 5, dan 6 semester gasal. Ini poin penting. Nilai semester genap maaf. Kelas 6 dapat digunakan untuk sebagai tambahan nilai. Tambahan nilai itu berarti nek orang nganggo iki ya ora apa-apa. Cukup semester sampai semester gasal itu enggak apa-apa. Kemudian kelulusan, nah tidak penting ya, SMP yang penting ya. Nah, ini ketiga ini yang kadang-kadang membingungkan teman-teman sekalian. Satuan Pendidikan menyusun prosedur operasional standar atau pos ujian sekolah. Ini maksudnya adalah sekolah menentukan membuat aturan bagaimana sekolah memakai ketentuan ini khusus kelas 4, 5, 6 atau kemudian ditambah dengan nilai ujian nilai semester genap kelas 6. Ini kan pilihan, boleh sampai di sini, boleh sampai di sini. Atau bahkan kalau yang sudah ujian tadi boleh sampai di sini nih menggunakan menggunakan nilai ujian tadi. Boleh. Seperti itu Bapak sekalian. Kemudian ya, yang terkait dengan SD saya kira itu, SDM saya kira itu nah, ini kelulusan. Poin 7, syarat kelulusan peserta didik jenjang SD SMP tahun sekarang sebagai berikut. Peserta didik jenjang SD SMP telah memiliki seluruh program sudah pasti. Program pembelajaran di sekolah. Selama mengikuti program sekolah mendapatkan nilai sikap perilaku minimal B, baik KI 1 maupun KI 2 ya ini berarti ya. Kemudian nilai minimal kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat Dewan Guru. Artinya KKM kelulusan, anak dianggap lulus itu dengan nilai minimal sekian, itu diatur melalui rapat Dewan Guru dan ditetapkan oleh SK Kepala Sekolah. Seperti itu.
Kemudian prestasi yang diraih selama mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan. Kalau nomor D ini kemudian menjadi poin yang menambah bingung, saya kira selesai di poin C selesai. Lulus ujian sekolah ini maksudnya tadi itu di poin yang tadi ini ya, terkait bagaimana penentuan kelulusan atau nilai yang dipakai dalam kelulusan. Nah, kemudian menyangkut tentang kenaikan kelas mungkin kita bahas di waktu yang lain saja ya. Sampai pada ujian sekolah saja sekarang ini. Saya kira begitu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan berkait dengan materi hari ini, materi sesuai dengan agenda hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan kepada kami atau melaporkan kepada kami seperti apa persiapan di tempat masing-masing atau usulan bagaimana sebaiknya yang akan kita lakukan dalam rangka untuk mengakhiri tahun pelajaran ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa tanggap COVID-19 yang sedang kita alami sama-sama ini. Monggo silahkan saya berikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya Pak Ketua KKPS ada pangandikan melengkapi apa yang saya sampaikan, boleh Pak Singgi disampaikan Pak Singgi. Kalau mau share file juga boleh Pak Singgi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asbani, kesempatan pertama banyak dengan edaran tahap 3 untuk BDR. Ya. Yang layout kami kira kebijakan sudah tepat sekali, kita sampai pada waktunya jika kita kumpulkan untuk dianalisis hasilnya walaupun di akhir. Ya. Kemudian yang kedua untuk ujian sekolah itu yang kami belum temukan tentang pengumumannya Pak. Nanti mohon di tahap keempat mungkin bisa diatur pengumuman ujian sekolah karena kita masih mestinya setelah tanggal 28 ada perpanjangan lagi di tahap yang keempat pengumuman ujian sekolah. Kalau aturan-aturan ujian sekolah kami kira sudah apabila itu tidak sekolah itu tidak neko-neko, saya kira dengan aturan itu sudah cukup. Maksudnya tidak mempermasalahkan untuk ini ke karena semuanya diserahkan oleh sekolah. Titip saja untuk yang ketiga PAT. Ya. Di edaran itu tidak boleh mengumpulkan siswa. Ya. Sampai menurut jadwal itu tanggal 9 Juni. Ya, ini berarti logikanya nanti kita sampai 9 Juni itu belum masih BDR gitu maksudnya. Kami kemarin berusaha untuk memfasilitasi dengan daring, tapi ternyata kondisi semarang ini tidak digunakan oleh dari Polri, maklumat Polri, tidak boleh kumpul. Sementara itu saja informasi dari kami, nanti kita sambung lagi mengingat waktu banyak kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Singgih, tolong diperjelas yang kedua Pak. Yang kedua Pak, tidak boleh kumpul sampai 9 Juni itu di mana Pak datanya? Tidak, maksudnya di edaran ketiga. Di tahap 3 itu jenengan pesani di PAT. Di PAT, sebentar. PAT. Jadi PAT ya ini ya. PAT ya. PAT poin pertama kan Pak. PAT. Bawahnya lagi. Bawahnya poin atasnya ya? Atasnya kan ya? Atasnya mungkin ya? Proses. Ini kah? Aduh. G. Ya. Nah. Tapi yang nomor A dan A. Nomor A, Pak. 8A. Ya. Ya. Boten sing 9 Juni itu dia. Kapan data mana 9 Juni? Ini di kalender, Pak. Kalender pendidikan, Pak. Jadwal yang
Karena di yang B itu menyebut peraturan yang berlaku. Oh, yang Ya. Baik. Gitu. ya, baik. Saya paham. Baik, makasih Pak Singgih. Monggo kalau ada yang Terima kasih. oke, matur nuwun Pak Singgih. Kalau ada yang pangandikan berikutnya dipersilakan. Ayo, Pak. Oke. Sinten iki? Siapa ini? Baik, San. Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Ya. Oke, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ihsan, monggo. Baik. Jadi yang pertama, mengenai tentang ujian sekolah TK untuk yang kelas 6. Ini kan di planning Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk ujian sekolah maupun yang Pak Ihsan, bisa diperkeras Pak Ihsan. Agak lagi. Yang pertama berkaitan dengan Suaranya di sekolah. Ya. Dengan terbitnya surat edaran ini yang akan kami tanyakan, apakah diperkenankan sekolah setelah ini kemudian mengajarkan ujian sekolah tersendiri, tapi basisnya mungkin dengan daring, karena kita kan masih ada waktu. Kemudian yang ketiga, tolong untuk Pak Arjani buat schedule-nya untuk kelulusan itu kapan rapatnya, kemudian pengumuman kelulusan kapan, sehingga mungkin seperti mempermudah sekolah dalam merencanakan kegiatan di akhir tahun ini untuk anak-anak kita di kelas 6. Terima kasih, hanya dua itu aja Pak. Oke. Dua tak simpan dulu Pak Ihsan. Monggo yang ketiga mungkin ada lagi. Bu Endang, pangandikan Bu Endang. Indah. Ya. Monggo Bu Endang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Bapak Kasih yang kami hormati dan Bapak Ibu peserta rapat yang kami hormati pula. Pada saat ini mungkin tepat sekali untuk membahas tentang seputar kegiatan akhir tahun. Yang pertama, untuk persiapan di Korwil khususnya Semanu, ini menunggu info dari Kasih Kurikulum. Sehingga nanti diharapkan setelah pertemuan ini, nanti Pak Asbani ini membuat edaran atau informasi apa yang harus ditindaklanjuti oleh sekolah. Selanjutnya yang kedua, ini untuk mengamankan LJK. LJK itu bisa difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Sehingga karena anak-anak juga menanti bijiku piro gitu. Nah, nanti proses untuk koreksi komputer itu nanti tetap berlangsung. Nah, untuk sementara biar aman semuanya, itu nanti mohon Pak Asbani nanti memberikan informasi untuk guru-guru ini meminta agar LJK itu difoto kemudian dikirimkan ke gurunya gitu. Nah, bisa juga nanti dikoreksi oleh gurunya dulu sebelum ke LJK. Selanjutnya untuk BDR ini kemungkinan nanti diperpanjang, kemudian juga ada libur puasa, libur Idul Fitri, libur akhir tahun. Nah, untuk itu nanti kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan akhir tahun, diantaranya kelulusan dan kenaikan kelas. Nah, kemudian karena kriteria kelulusan itu sudah ada pada kurikulum, maka nanti sekolah ini mohon diingatkan untuk membuat berita acara perubahan. Tuh. Kemudian untuk KKM ini nanti betul diatur oleh rapat itu, setelah itu baru nanti dimunculkan berita acara.
sehingga nanti kurikulum itu tetap sah dan kelulusan itu nanti juga menjadi sah walaupun ada perubahan. Kemudian untuk prestasi kelulusan, prestasi untuk dipertimbangkan kelulusan ini juga nanti bisa menjadi pertimbangan saat rapat sekolah, namun ini tidak perlu diskor, kiranya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Endang. Saya coba berikan komentar untuk tiga tanggapan dulu ya teman-teman sekalian ya. Gitu ya. Ya. Kok meneng wae? Halo. Nah, meneng wae apa hal apa mesem apa merengut ngono lho, meneng wae. Enggak enak lah dicuekin tuh, enggak enak dicuekin tuh. Baik. Enggak, ini Pak Aswani. Ya. Moodnya dimatikan. Pak Agus itu moodnya masih dimatikan. Oh iya ya. Pak Agusnya. Beberapa teman masih dimatikan. Oh iya. Mohon teman-teman moodnya jangan dimatikan, jangan di-mute. Jangan dimatikan moodnya. Di-unmute. Baik, dari Pak Singge, pengumuman ujian sekolah. Meskipun kita belum menerbitkan jadwal-jadwal, tetapi ada perintah langsung dari Bapak itu agar pelaksanaan kegiatan pengumuman dan sebagainya itu sesuai dengan rencana awal. Jadi pengumuman ya di Kaldik itu mengatur itu Pak. Siap. Nah mengatur itu. Siap. Nah kemudian tetapi nanti tentu kita akan sampaikan informasi penjelasnya lah insya Allah lah. Kemudian Pak Singgih membeladak materinya ke PAT itu nggak apa-apa. Tidak boleh melakukan. Nah ini begini Pak, Bapak sekalian. Kami di bidang SD itu punya rencana seperti ini. Kita tidak akan pengadaan cetak soal enggak, tetapi bagaimana kira-kira menurut Bapak sekalian? Kita akan menyiapkan master soalnya, kemudian soal itu dikerjakan oleh anak-anak dengan sistem daring seperti yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Itu kira-kira merepotkan atau tidak? Kalau itu tidak merepotkan, saya sudah menyusun rancangan untuk teman-teman siap nanti yang akan menyusun soal dalam waktu yang singkat, seminggu misalnya, soal kayak tak share ke semua sekolah, dan itu digunakan untuk penilaian akhir tahun pada saatnya nanti. Itu rencana yang berkembang saya sampai hari ini, tapi nanti mohon saya minta masukannya. Kemudian Pak Ihsan, Kepala SD Baran 1 Rongkop, bolehkah ujian daring Bapak sekalian? Untuk kelas 6, saya kira kita taati sesuai dengan aturan itu. Wis cukup dengan aturan itu dan tadi nomor 421 tadi tidak memberatkan semuanya baik guru maupun peserta didik ataupun orang tua di masa yang masih yang luar biasa cemas ini. Jadi saya pikir kalau kita diberikan rukhsah untuk melakukan sampai dengan nilai semester 5 nilai 5 semester terakhir sampai kelas 6 1, saya pikir itu sebuah kemudahan bagi kita dan boleh rasa golek-golek. Yang kedua, kelulusan pengumuman. Sebagaimana saya sampaikan tadi Pak Singgih tadi, penjadwalan waktunya dimungkinkan atau perintah Pak Kadin itu sesuai dengan Kaldik. Namun demikian nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Kemudian untuk Bu Endang, terkait dengan jadwal informasinya seperti itu Bu Endang sementara seperti itu. Kemudian terkait dengan usulan pengamanan LJK. Jadi tadi Bu Endang mengusulkan LJK dikirim foto, dikirim ke guru kelas, terus bisa dikoreksi oleh guru kelas masing-masing. Kalau itu mungkin, saya kira monggo sajalah, karena kita punya beban untuk mengkondisikan anak-anak kita biar tetap belajar dan tidak mengalami kecemasan yang berlebihan. Itu.
Jadi kalaupun bisa dikoreksi oleh sekolah, monggo saja karena anak-anak menunggu hasilnya. Tetapi kalaupun tidak, ya toh itu tidak akan kita pakai untuk penentuan kelulusan. Tapi nanti pada saatnya nanti saya minta untuk tetap dikumpulkan. Kenapa? Untuk dokumen kita dan evaluasi di akhir nanti untuk evaluasi seperti apa pelaksanaan integritas siswa terkait dengan ujian di rumah tadi itu bisa bisa dipercaya apa belum, bagaimana tingkat integritas mereka. Kemudian tentang kelulusan berita acara. Jadi tadi sampaikan tadi itu Bu Endang, membuat pos tadi itu saya kira mirip dengan Bu Endang sampaikan. Nek mbiyen KKM kriteria kelulusan di kurikulum seperti itu, kemudian sekarang ada perubahan baru sesuai dengan kondisi sekarang ini, maka tentu ada berita acaranya dan posnya itu nyambung berita acara, pos, ya. Kemudian yang terakhir menyangkut tentang apa tadi? Prestasi anak untuk penentuan kelulusan boleh dipertimbangkan tapi tidak perlu diskor. Saya kira saya setuju dengan Bu Endang. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ketika kita ada rukhsah, ada keringanan, yo dimanfaatkan loh, rasa kita jadi pusing gitu loh, saya kira begitu. Baik, saya kira itu tanggapan saya. Monggo kalau masih ada lagi, saya persilahkan teman-teman K3S dan teman-teman penyusun soal, barangkali ada yang masukan, disilakan. Karangmojo, Wonosari. Kalau belum ada, siapa ini? Pak Adijo, silakan Pak Adijo. Ya, masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya atau jamilannya. Yang pertama untuk tryout, kalau mau ditindaklanjuti, yang pertama LJK kalau sekolah saya ini sudah saya suruh mengumpulkan. Iya. Kemudian kalau perlu dari dinas ngirimi kunci jawaban, biar dikoreksi sesuai dengan standar yang diinginkan. Iya. Jadi nanti kalau dinas minta nilai sudah bisa jadi. Tapi kalau LJK dikirim juga siap. Yang kedua, untuk ujian sekolah saya kira sesuai edaran saja. Cuma nanti persoalannya hanya yang PSB di atasnya itu seperti apa? Apakah kalau hanya berdasar raport dan zonasi sudah bisa diterima dengan baik atau belum? Karena pasti standar raport, nilai raport masing-masing sekolah bisa berbeda. Nah, di situ kadang ujian sekolah itu lebih tinggi hasilnya dari rangkuman nilai raport. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Seandainya Pak Ihsan tadi ada ujian sekolah daring, itu mungkin juga lebih baik. Jadi dinas mengirim masternya ataupun ujian itu bisa lewat handphone itu. Tidak harus pakai laptop. Yang ketiga sebentar Pak Ijo. Okay. Ada yang berisik di luar sana. Ini di mic-nya siapa ini? Di speaker-nya siapa ini kok? Oke, yang lain mungkin speaker-nya di-off-kan dulu yang lain untuk memberi kesempatan Pak Ijo biar jelas. Monggo silakan Pak Ijo. Oke, saya ulangi yang ujian sekolah. Ya. Ini sesuai edaran. Jadi olahan nilai raport kelas 456. Kemudian yang saya persoalkan nanti apakah di SMP atau di tingkat atasnya kalau SMP ke SMA maksudnya itu PPDB, bisa menerima dengan baik atau tidak. Ya. Artinya usulan Pak Ihsan tadi juga bisa dipertimbangkan. Artinya ujian daring tetapi aplikasinya bisa lewat handphone. Karena tidak semua anak memiliki perangkat laptop dan sebagainya. Yang ketiga, untuk kelulusan ini sekali lagi sesuai edaran juga ditentukan oleh sekolah dan seterusnya. Yang penting nanti format ijazahnya Pak Asdani. Format ijazahnya itu
ada nggak ujian sekolahnya atau bagaimana, ini perlu di matchkan. Jadi itu perlu melacak juga itu seperti apa nanti kalau kita nggak ada ujian, mungkin ijazahnya seperti tahun lalu ada ujian. Saya kira itu dulu, mungkin yang lain bisa melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Adijo, Kepala SD Muhammadiyah Siraman. Silakan yang lain mungkin ada tambah lagi. Wonosari menambahkan sedikit Pak. Wonosari, Bu Eni ya. Oke. Bu Eni Kepala SD Wonosari 1. Silakan Bu Eni. Ya. Terkait dengan LCK tryout, kami merasa karena kita ujian sudah diatur oleh strategi yang pertama ini, terkait tryout, silahkan itu kebijakan sekolah. Kalau di sekolah kami itu sudah dikoreksi, hasilnya sudah kita sudah dapatkan. Tapi seandainya itu kemudian nanti dikirim hasilnya dan sebagainya, itu saya rasa ujian saja kita diberi keringanan, apalagi tryout yang tidak digunakan untuk apa-apa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nilai kelulusan siswa, kelulusan ujian sekolah, untuk nilai ujian sekolah itu ada tadi diatur berdasarkan nilai raport kelas 4, 5, dan 6 semester 1, kemudian ditambah. Ya, terus? Sesuai dengan edaran dinas, saya mengusulkan ya cukup itu, kita tidak mengadakan ujian berupa daring yang itu sifatnya satu kabupaten. Atau ujian sekolah mestinya sudah dilaksanakan atau diberikan kebebasan kepada sekolah. Pada saat pandemi COVID ini, kami berharap ujian sekolah ya sudah sesuai dengan apa yang diarahkan atau sesuai dengan edaran kepala dinas saja. Jadi kita tidak perlu mengadakan ujian lewat daring lagi, karena kalau itu akan dilaksanakan berarti nanti memang perlu persiapan yang lebih, apalagi ini sudah di bulan April dan di minggu ketiga bulan April, sebentar lagi kita juga akan melaksanakan ibadah puasa, apalagi kita juga masih diet. Itu Pak Asbani, Ya, sementara bulan kami. Oh ya, yang terakhir kemarin yang saya tanyakan, pembelajaran kelas 6 itu sampai kapan? Tetapi tadi ada informasi, pokoknya semua ikuti sesuai aturan dinas, artinya menggunakan kalender pendidikan. Berarti kita akan jadikan patokan kalender pendidikan itu selesainya BDR kelas 6 yang sesuai dengan kalender pendidikan. Itu yang saya tangkap. Betul, Nopo Mboten. Terima kasih. Ya. Kembali. Matur nuwun Bu Eni. Saya berikan kesempatan satu lagi. Mungkin dari Karangmojo atau dari teman-teman menyusun soal dari pelaksana di kelas 6 yang langsung nangani di kelas 6. Pak Mas Agus. Karangmojo dulu. Bu Kuruna, monggo. Bu Kuruna SD, Kepala SD Karangmojo 2, silakan. Ya, Pak Aswandi mewakili semua teman-teman. Pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Ngatijo, Eni Darwati, Pak Iksan, itu sudah apa yang ingin saya sampaikan. Dan terutama untuk kunci, memang walaupun mungkin nanti tryout ketiga itu bisa tidak dipakai acuan, tapi supaya semua anak itu lega, intinya ya tahu nilai bagaimana Maaf Bu Kuruna, di audio saya suara dengan putus-putus. integritas itu yang dinilai, tapi kunci itu memang Kunci ya. Mbak, suaramu nggak terdengar, Mbak. Halo. Jangan nekat wae toh. Halo. tidak hanya kelas 6, anaknya di kelas 6, tapi juga ada di kelas lain. Halo. Ya. Sepertinya sinyal jenengan agak kurang perlu ditambah lagi. Coba ulang lagi yang kedua, Mbak. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Monggo, lanjut. Halo. Ya, lanjut. Yang kedua untuk ujian sekolah,
Ya, makasih, Dek. Untuk ujian sekolah memang sepertinya tidak perlu karena di masa seperti ini tentu orang tua juga wali murid sudah. Ya, putus lagi. Terus nyambung. Ya. Bukan menek guna. Menguras emosi, tenaga, pikiran maupun pulsa. Halo? Ya. Terus, ayo tuntaskan, Mbak. Apa yang disampaikan cukup? Baik. Terima kasih, Bu Runa. Terima kasih, Pak Atijo, Mbak Bu Eni, Bu Runa ya. Ya, setuju aja untuk tidak mengadakan ujian tulis. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya sinyal jenengan rada kurang gede, jadi tak omongi telat nombone sampe ngendika mlebune kari. Baik. Baik, teman-teman sekalian, jadi terkait dengan LJK. Jadi saya sebenarnya tidak membebani, kami tidak membebani untuk dikoreksi di sekolah. Itu sesungguhnya seperti itu. Namun demikian, kalau sekolah menghendaki kunci untuk diinggung koreksi yang sudah dikumpulkan, saya kira boleh saja nanti saya kirim, saya share ke sekolah, kuncinya nggak apa-apa. Tetapi terkait dengan Bu Eni tadi ya, uang ujian Wirasidho kok nggak ngopo, tryout tidak dikoreksi. Nah itu begini, keterangannya begini. Tryout ini nilainya tidak dipakai untuk ketentuan kelulusan. Iya. Tetapi mungkin saya berharap di dokumen dinas itu ada informasi lengkap. Tryout ketiga itu seperti apa pelaksanaannya, kemudian nilainya seperti apa. Nanti tetap akan kami koreksi meskipun nek engko ternyata kok aning sekolahan sing wis ora iso ngumpulke, yo wis ora apa-apa. Tetapi untuk yang bisa saya punya harapan ini ora kejem-kejeman, Gur berharap agar nanti bisa tetap dikumpulkan pada saatnya. Gitu ya. Pada saatnya nanti. Kapan itu mbuh saya enggak tahu. Kapan ngumpul enggak tahu ya. Kemudian ya? Setelah Juni jawabannya mesti wis ilang kabeh, Pak. Ngono nek setelah Juni. Wis pokoke nantilah. Utawa nek iso dibisik-bisikkan sambil maku, sambil berpiket dan seterusnya ini nek iso digawa ora katang siji apa artinya tidak menimbulkan gaduh di lapangan itu. Kemudian minta kirim Pak Adijo minta kirim soal. Pak Atijo yang kedua tadi minta kirim soal apa? Ujian. Soal ujian. Oh ya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk ketentuan kelulusan saya kira kembali ke awal tadi, kita tidak perlu menggoleki pikulan abot, wis diparingi rusuh, paring keringanan oleh dinas karena mensikapi kondisi ini. Saya pikir Bu Guruna, Bu Eni tadi sisa kita pahami lah. Rasa anggo ujiannya mbok aneh itu gampangane. Jadi sekalipun soal ujiannya sudah kita siapkan, yang 3 mapel itu sudah kita siapkan dan kita biayai luar biasa besarnya. Karena itu yang membuat tim provinsi dan kita bayar ke provinsi. Ora apa-apa, ora kepiye wong budgetnya yang ini. Provinsi ya ora. Artinya soal itu yang membuat tim kita yang di provinsi termasuk Mas Agus ini beberapa belum kita bayar karena belum keluar duitnya. Provinsi tokan takon duitnya piye Pak? Belum Pak, masih diajukan proses gitu ya. Kemudian USM. Lah terus bagaimana PPDB-nya itu Pak Ajo ya? PPDB SMP itu kan zonasi SMP itu tidak melihat nilai. Tidak melihat nilai. Zonasi SMP itu tidak melihat nilai kecuali yang jalur prestasi. Nah, jalur prestasi pasti membuat nilai. Nilai itu ya ini memang tidak ideal, Bapak, tidak ideal. Tidak ideal, sangat tidak ideal. Nilai itu ya nilai 5 semester tadi. 5 semester tadi yang kita tuangkan, kita gunakan untuk ketentuan kelulusan. Itulah yang nanti kemungkinan akan kita pakai untuk PPDB jalur prestasi. Itu bisa jadi nanti persentase prestasi itu dikendalikan, artinya diturunkan lagi. Bisa jadi. Karena
peraturan bupati yang sudah kita godok berdarah-darah kemarin itu sampai hari ini belum ditandatangani karena orang sesuai karo kahanan saiki. Gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi mohon ini dipahami sama-sama. Kemudian ijazah. Ijazahnya piye? Apa nilai? Apa formatnya ya padha. Nah, ini kalau pelo nih Pak Ejo, saya pelo karena ijazah itu yang mengatur pusat. Provinsi pun tidak tahu. Sampai hari ini belum ada ketentuan ijazah yang akan kita pakai. Jadi aku ya ora iso ngatur apa-apa. Tapi insya Allah ketika ketentuan dari menteri seperti itu saya kira format ijazahnya akan menyesuaikan. Saya kira begitu. Tempo hari saya tanya ke provinsi terkait dengan SK SHUM, surat keterangan hasil ujian sekolah madrasah. Kata mereka karena SHUM-nya tidak ada, maka provinsi juga tidak menerbitkan SHUM. Nah, ini untuk ijazah, beliau katakan, Pak itu kan urusannya pusat. Iya Pak, saya pikir provinsi sudah tahu. Belum, provinsi belum tahu karena belum ada edarannya. Jadi, mari bersabar, kita sama-sama tunggu untuk bagaimana formatnya nanti. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera kita dapatkan. Untuk Bu Eni, LJK sudah tadi ya. Jadi, monggo kalau dikoreksi sendiri juga boleh. Kalau anak-anak dotakon hasilnya kepiye. Kalaupun tidak pun saya kira dinas tidak akan minta nilainya Pak Andijo. Dinas tidak akan minta nilai tryout. Ya tetap dikirimi kuncinya aja enggak apa-apa. Oh ya, dikirimi kuncinya dan nanti akan dinas akan berusaha untuk tetap mengoreksi pada saat nanti ben dokumennya dinas itu runtut ngono lho. Eneng sing gawe soal, eneng soale, eneng hasilnya. Soal udah ditakoni BPK ini kan rapi lo. Waktu ini lo BNI. Masa COVID itu perkecualian Pak Sani, jadi nggak usah takut dengan BPK. COVID itu memang berbeda. Iya. Tapi apapun yang kita lakukan agar dapat dipertanggungjawabkan nanti di akhir tahun itu yang paling penting. Terus KBM, USM cukup. KBM sampai kapan? Jadi kembali ke awal tadi, kita ikuti pola di Kaldik yang kita tetapkan dan kemudian apa nek wis rampung ujian, rampung itu terus ora dekaroh ke anak-anak. Saya kira tetap ada kegiatan-kegiatan sejenis yang fun, yang lucu, yang menyenangkan agar mereka tidak di rumah tidak kemudian bosen dan malah keluar dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan setelah KBM itu hanya sekedar untuk merefresh, mengikat mereka dengan kita, manajemen komunikasi. Seperti itu kira-kira. Monggo dimaknai. Terakhir Bu Kuruna, kunci akan dikirim. Nanti insya Allah dikirim. Tidak perlu ujian, saya sepakat. Meskipun suaranya putus-putus, ning gandeng yo dapat ditangkap maksudnya. Soalnya bahasa batinnya nyambung ngono. Baik. Sebelum kita akhiri teman-teman sekalian, saya berikan waktu untuk tim penyusun main komentar, Mbak Erni atau Mas Agus. Mas Agus. Silakan Mas Agus atau Mbak Erni salah satu bisa komentar. Halo Mas Agus. Oke. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bahwa saya rasa tadi yang sudah dibahas dan akan diputuskan nanti sudah sesuai dengan kondisi kami saat ini yang ada di SD Pelosok. Mungkin ya usulan dari teman-teman yang di SD Wonosari dan Pak Iksan tadi bisa dilaksanakan karena kondisinya yang memungkinkan. Tapi mengingat sekolah kita itu banyak sekali yang tidak dijangkau oleh internet ataupun kondisi dari siswa yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ujian secara daring. Ya. Jadi keputusan untuk ujian sekolah ditiadakan itu sangat bijak sekali, Pak. Ya. Dan kami tadi sudah diputuskan juga bahwa tinggal menunggu jadwal sebenarnya bahwa kami sudah siap untuk merata-rata rapat 5 semester. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Agus. Mas Agus ini guru SD Mbelik Tepus ning daleme Jawa Tengah. Daleme niku Jawa Timur Pak. Jawa Timur. Jawa Timur. Dalamnya Pacitan Jawa Timur. Luar biasa jauhnya. Sekarang ini Oh ya. Oh ya. Oh ya. Siap. Jadi Mas Agus terima kasih. Jadi saya kira Mas Agus sepakat untuk tidak ujian. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan evaluasi dan pelaksanaan edaran tadi, ujian BDR dan ujian, saya kira kita sudah bisa menyimpulkan beberapa poin seperti yang saya sampaikan. Tetapi kalau masih ada yang kelewatan untuk disampaikan, monggo. Kalau tidak, saya tadi sudah memancing terkait dengan PAT. Tapi belum ada di komentar tadi. PAT, kita pasti tidak akan mencetak soal. Ya, tidak akan mencetak soal. Tetapi rencana dinas itu akan membuat soal. Tetap ada tim penyusun soal, nggawe soal, dikirim ke sekolah dalam bentuk file dan sekolah juga melakukan hal yang sama kepada murid-muridnya. Itu pun kalau disepakati, kalau enggak tentu kita akan ambil kebijakan lebih lanjut. Monggo yang terakhir ini dikomentari. Terkait PAT, Pak. Ya, Bu Eni dulu, Bu Eni. Ya, kemarin di edaran kepala dinas itu terkait PAT juga sudah diatur di sana. Jadi memang seyogianya kita mengacu dari aturan dinas itu, dari aturan kepala dinas. Ya, tidak ada PAT ya? Ya, karena di aturan surat edaran kepala dinas itu PAT juga tidak diadakan tersendiri. Kalau kemudian kita nanti mengadakan PAT tersendiri, dinas dan sebagainya, kekuatannya kasihan kepala dinas sudah menerbitkan surat edaran, kemudian kita bahas, kita rubah lagi. Itu bagaimana kita bisa mengamankan apa yang menjadi keputusan dari kepala dinas orang. Tentunya edaran kemarin juga mendapatkan masukan dari Bapak Ibu yang kompeten sepertinya di dinas pendidikan. Kalau kemarin tidak digodok dengan matang ya sudah, edaran itu yang kita gunakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Eni. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Siapa ini? Siapa ini? Pak Iksan. Oke, Pak Iksan. Di surat edaran itu kan yang tidak diperbolehkan itu dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa, Pak. Jadi kalau misalnya itu dilaksanakan secara daring, saya kira tidak masalah, maka mungkin malah lebih baik dilaksanakan. Kan di poin A sudah jelas bahwa PAT untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Jadi yang tidak boleh dilakukan itu dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa. Jadi kalau untuk PAT yang daring saya kira malah juga lebih disayogyakan. Maka dari itu mengenai rencana dari Pak Asbani tadi untuk mengumpulkan tim, membuat soal, kemudian di sekolah, kemudian dilaksanakan PAT secara daring, kami sangat dukung sekali. Terima kasih. Ya, ada dua yang bertentangan. Bu Eni rasa nganggo wae, Pak Iksan. Siapa? Dulu. Bu Eni ya. Sebentar. Bu Eni dulu, Bu Eni. Bu Eni. Saya biar lengkap. Itu yang ke satu dan ya, tidak boleh asal tidak boleh mengumpulkan siswa kecuali yang telah dilakukan sebelum. Nah, saya yakin sebelumnya sebelum edaran ini belum melaksanakan PAT karena yang belum. Ya. Yang B di situ PAT untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapot semester ganjil dan genap serta mengacu pada peraturan yang berlaku. Itu yang menjadi poin pentingnya. Kemudian prestasi yang diperoleh dapat sebelumnya, tes daring dan sebagainya itu. Nah, kemudian tes daring memang diperbolehkan, tapi tolong ingat bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Agus, bahwa kondisi sekolah di Kabupaten Gunung Kidul itu tidak sama. Mungkin di Wonosari terkait tes daring nanti Pak Asbani memberikan soal, kemudian bisa kita laksanakan, tapi contohnya tadi yang disampaikan Pak Agus sendiri, di sana akses untuk melaksanakan tes daring kesulitan. Jadi mohon bisa menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Ya, Pak Tunun.
Siapa lagi tadi yang mau bicara? Monggo silakan. Ya, halo. Aku Pak Azwari. Ya, Bu Guruna, monggo Bu. Silakan. Sinyalmu nggak jelas Mbak Runa soalnya. Mbak, ya Mbak, silakan Mbak. Ya, betul apa yang karena pada dasarnya setiap hari itu guru sudah bisa melihat prestasi anak, dalam arti sudah bisa melihat ulangan harian dan lain sebagainya itu sudah bisa dilihat. Jadi kalau saya ya tetap setuju untuk tidak diadakan PAT terkait untuk yang poin kedua. Dan yang kedua memang masalah sinyal, yang ketiga memang masih suasana seperti ini dan siswa juga tentunya putus meneh. Setiap harinya juga sudah melaksanakan pembelajaran yang tiap hari insya Allah sudah bisa dilihat. Halo. Ya, nyambung lagi. Jadi tangkap dek. Bisa. Oke, cukup begitu. Setiap hari anak kan sudah melaksanakan pembelajaran, ya. Berarti setiap hari sudah bisa dilihat itu, tidak harus melaksanakan PAT lagi ataupun ulangan harian. Karena tiap hari proses belajar anak itu sudah bisa kita pantau, sudah bisa kita ambil nilainya. Oke. Makasih Mbak Rona, sudah cukup jelas sekali. Pak Adijo, silakan. Ya, untuk PAT karena memang kondisi Gunung Kidul yang tidak bisa merata untuk daring, ya baiknya memang ditiadakan PAT karena di situ juga sudah jelas edaran. Terima kasih. Baik, saya kira cukup masukan-masukannya. Nanti untuk terkait dengan PAT, kapasitas kita hari ini tidak dalam rangka untuk memutuskan ya atau tidaknya, tetapi menyadap aspirasi dari panjenengan sekalian. Gitu ya? Nanti tak sampaikan. Pak Dani, ya. Kecuali setelah tanggal 28 April itu kemudian PDR dicabut, artinya sudah selesai kita PDR, yaitu PAT bisa dilaksanakan. Tapi selagi 28 kemudian diperpanjang lagi, ya sudah PAT kita ikhlaskan untuk tahun ini sesuai dengan kepala dinas menggunakan nilai portfolio dan tugas-tugas yang kita laksanakan di sini. Ya, makasih Bu Eni. Kalau BDR dicabut maka semua kembali sebagaimana mestinya gitu ya? Ya. Kalaupun BDR dicabut, kalau BDR dicabut maka semua tentu kembali ke aturan yang berlaku sebelumnya. Tetapi dicabut atau enggak kita tidak tahu. Bagaimana kalau ini alternatif? Bagaimana kalau tidak dicabut, kemudian karena kondisi sekolah bermacam-macam, dinas mengirimkan soal ke sekolah yang membutuhkan dan sekolah yang tidak butuh juga enggak apa-apa. Itu kira bagaimana kira dampaknya? Kisruh Pak, dampaknya. Kisruh kalau kayak itu aneh deh. Kisruh ya? Aneh yang terjadi. Kalau memang mau daring ya daring. Walaupun dilaksanakan semua, kalau tidak ya semua. Kalau tidak ya semua. Oke. Yang penting orang nesu, wis dadal itu Pak Runang. Baik. Rapat hari ini luar biasa. Iya, lah mentah nek sinyalnya apik gitu loh Mbak Runang, dah mentah nek sinyalnya apik gitu. Baik. Saya kira terima kasih. Kita anggap Iya. Kita anggap cukup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih atas segala partisipasinya. Insya Allah nanti poin-poin penting yang tadi disampaikan akan saya laporkan kepada pimpinan untuk diambil kebijakan lebih lanjut. Mudah-mudahan semua seperti yang kita harapkan. Intinya BDR ndang rampung, COVID ndang selesai, dan kita bisa bertemu sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya. Ya, gitu ya. Terima kasih dan kita ketemu lagi di forum yang lain. Berarti rapat nganggo model iki ya apik wae. Ngono to iki. Nek sinyal. Nek penting konsumsinya ditransfer, Pak. Lagi. Ayo, konsumsinya diganti paket pulsa ono apa ya, Bu? Iya. Baik, terima kasih matur nuwun Pak Singgih, Bu Endang, pengawas dan beberapa Bapak Ibu. Ya, ada lagi? Ya, sebentar. Ini kami menyampaikan informasi saja.
Oke, monggo Pak Singgi. Kondisi di lapangan. Oke. Apapun kebijakan dari dinas pendidikan, Ya. hasil kami koordinasi dengan dua Korwil, Pangdam dan kalian, duanya dengan Forkom Pincap. Ya. Itu ternyata kegiatan di Korwil itu dipantau oleh Forkom Pincap intinya. Hubungannya dengan maklumat Mabes Polri. Ya. Itu monggo kebijakan dari dampaknya mengacu di situ. Saja bermanfaat. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ketua KKPS SD Pak Singgih atas masukannya untuk selalu berhati-hati. Saya kira kita akan mengacu pada protap bagaimana mensikapi COVID-19 ini. Dan monggo tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, tetap social distance, physical distance, untuk kemudian menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Cukup, mari kita akhiri. Segala kekurangan mohon maaf. Kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.